Ya, saya lagi pengen cari celana. Ini kan biasanya kan kalau saya beli celana itu kan suka robek di bagian selangkangan gitu kan kalau melangkah gitu. Oke nih Mas, ada produk baru dari brand Avatar. Dia bahannya dispo yang lebih elastis dan lebih nyaman tentunya untuk dipakai buat traveling, buat ke laut. Oke, boleh. Yuk, yuk. Ini Bang, produk terbaru kita dari Avatar yang begitu elastis, cocok untuk ke gunung dan ke laut, dan warnanya juga lebih cerah. Iya nih. Kayaknya enak ini. Wah. Oke. Mas, gue jadi bingung nih. Bagus semua. Tapi setelah sekian banyak gue coba, pilihan gue yang ini aja. Oke Mas, yang ini kita bungkus ya, langsung kita ke bawah. Let's Oke. go. Oke, cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Ciremai. Dan Bang Pudin juga pernah hadir di channel Jejak Backpacker menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialami di Danau Situ Cipondoh, Tangerang. Bagaimana cerita mistis yang pernah dialami oleh Bang Pudin? Saksikan setelah OMG yang satu ini. Kembali lagi bersama saya, Ale, dan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Ciremai. Tapi sebelum Bang Pudin menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Like, komen, dan berikan komentar yang sopan. Karena Anda sopan, kami pun segan. Dan jangan lupa aktifkan selalu tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Oke, Bang Pudin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat malam. hadir kembali di channel YouTube Jejak Backpacker. Siap, Bang Ale. Kali ini Bang Pudin ingin menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialami di Gunung Ciremai Via Linggasana. Via Linggasana. Oke, Bang Pudin udah siap ya untuk menceritakan pengalaman mistisnya? Oke, dipersilahkan. Oke. Kenalkan, nama saya Ahmad Saipudin dari komunitas pendaki Tangerang. Di sini di channel apa tadi Bang? Jejak Backpacker. Jejak Backpacker ya, Jejak Backpacker, tentang menceritakan pendakian saya ke Gunung Ciremai di Kuningan, Jawa Barat, Atap Jawa Barat. Ya, pendakian Gunung Ciremai saya itu via Linggasana. Saya mendaki 4 orang Bang Ale bersama teman saya, teman sekolah saya. Naik berempat. Pada saat itu saya nggak kepikiran buat naik ikut, karena saya diajak, dia datang ke rumah itu, bermula itu mau minjem alat, mau minjem tenda. Dia mau minjem tenda, saya juga nggak kepikiran buat ngikut. Udah beberapa kali diajak
nggak ada niat buat ngikut. Dan pas dia datang minjem alat, minjem tenda, saya dipaksa ada tuh di lobi dia kasarnya diracunin buat ngikut. Emang lagi musim liburan sekolah juga tuh. Pada saat itu diajak lah untuk naik ke Cerme, karena saya ke Cerme juga mikir pas lagi tahun 2015 itu akhir tahun Desember. Udah 2 kali saya ke Cerme lewat Linggarjati. 2 kali jalur itu tuh saya Linggarjati, diajak lagi ke Cerme, Cerme lagi karena udah tahu juga treknya pedes. Treknya pedes. Udah gitu juga gunung yang lumayan mistisnya juga agak kental juga di situ. Kental juga. Banyak teman-teman yang pada trouble. Nggak sampai ke puncaknya juga. Paling mentok-mentok di Pengasinan ataupun di Pangalap. Nah, pada saat itu dia ke rumah minjem alat. Saya di lobi dah digoda tuh buat ngikut. Udah ayo ngikut, kata dia. Tenang, kata dia, entar sekalian liburan. Kebetulan teman saya ada yang asli orang Kuningan, kakeknya di sana. Sekalian liburan, kata dia. Di situ saya juga mikir lagi, aduh liburan juga ini. Akhirnya saya memutuskan ikut untuk berangkat sama teman-teman. Berangkat malam, dia sore ke rumah saya. Kita packing ulang lagi malam. Kita itu berangkat jam 10 dari rumah ke Pasar Induk Tangerang. Di situ kita naik truk sayur. Kita berangkat naik truk sayur, bayar ke supir truk sayurnya ini nebeng, naik truk. Berangkat itu jam 1, sampai di Kuningan itu, Ciparna itu sekitar jam 6 pagi. Sampai turun di Ciparna, lanjut naik mobil helep. Lanjut naik mobil helep sampai ke tempat kakeknya teman saya ini, Reja namanya. Sampai istirahat sekitar jam 6:30, pengen jam 7 lah itu istirahat, makan, packing ulang lagi jam 8, berangkat dianterin lagi ke base camp. Di situ juga udah diputuskan dari rumah, kata dia, ayo naik Cerme, lihat jalur mana Din, Linggarjati lagi yuk. Dia juga udah pernah naik sama saya sebelumnya, itu 17 Agustus 2014. Naik 2014 Agustus, pendakian 17 Agustus tuh. Sudah pernah saya naik sama teman saya tuh, yang satu itu, yang duanya belum. Yang duanya ini pemula, cuman baru naik pertama kali itu ke Papandayan, sama ada yang pernah ke Cikuray. Yang dua ini pemula, Bang Ale. Dua ini pemula, yang satu lagi emang udah agak sering naik sama saya. Dia ini naik. Terus saya jam 8 dianterin ke base camp. Saya putuskan bareng-bareng sama teman saya yang berdua ini, Linggasana yuk. Ayo. Karena nggak jauh juga dari rumah dia. Saya Linggasana, Linggarjati itu nggak jauh dari kampung kakeknya. Udah pamit sama kakeknya, yaudah kata kakeknya, hati-hati, jaga kesehatan. Terus juga kalau ada keadaan trouble ataupun kejadian tidak diinginkan, jangan dipaksain, mendingan udah turun aja. Udah ngasih pesan itu, jangan pada ngomong sembarangan juga di Gunung Cerme. Itu juga lagi masuk musim penghujan, Desember itu. Saya dihimbau lagi bawa jas hujan kan, bawa jas hujan semua juga. Saya sampailah di base camp Linggasana itu sampai jam 9. Dari berangkat jam 8 lewat di base camp, itu base camp belum buka. Belum buka, warung aja saya buka, saya ketok, Assalamualaikum, baru buka tuh warung. Di situ langsung dia infoin ke pihak base camp. Di situ base camp Linggasana ini belum banyak yang tahu. Pendakian ini nggak kayak serame dan sesering yang naik ke Linggarjati, Palutungan, bahkan Apuy. Apuy itu masuk ke Majalengka. Nah, yang biasanya itu pada naik itu Linggarjati, Bang Ale. Nah, Linggasana ini jarang banyak orang yang pada naik ke situ, jarang. Jarang sekali, dan saya juga pengen nyoba. Di situ juga pernah teman saya yang saya tuakan juga lah, udah pernah lewat situ Linggasana, kata dia enak. Di situ ada mata air, emang jalurnya juga dapat banget untuk alamnya, kasarnya masih agak vegetasi masih agak lebat, enak kata dia, tapi aman juga, cuman jalurnya belum banyak orang yang naik, dia bilang kayak gitu, hati-hati. Nah, singkat cerita, saya sudah ketemu pihak base camp, ngobrol lah sama pihak base camp. Dari mana? Dari Tangerang. Berempat nih? Iya Kang, berempat. Oh, mau naik ya? Saya sospet lah, sosial pedesaan. Ngobrol sama pihak base camp, gini. Saya tanya, hari ini udah ada yang naik belum? Dia bilang belum, ini aja baru buka, baru si AA nih yang baru pertama ini, kata dia daftar simaksi. Daftar simaksi saya 50.000.
daftar simaksi, ngurus-ngurus simaksi, identitas. Langsung si AA-nya bilang, kata si AA, hati-hati, nih saya kasih petanya, peta jalur. Terus dia bilang lagi, tahu kan Gunung Linggasana ini gunung yang belum banyak ditaikin orang. Terus juga Kang, nanti jalur ini kan belum terlalu banget rapi. Dia juga udah bilangin, pelang-pelang juga belum banyak yang saya pasang, cuman yang pelang-pelang beberapa yang sekiranya di situ banyak jalur bercabang saya taruh di sekitar situ. Dia bilang pelangnya itu nggak kayak Linggarjati, bahkan Apuy yang sudah taman nasional udah jelas beberapa ketinggian MDPL-nya, terus pos berapanya. Di situ baru pelang alami kasarnya, dari kaleng-kaleng baru dicat putih doang, nama pos, ketinggian juga belum, cuma nama pos sama pos berapanya. Terus juga di situ belum banyak pelangnya. Terus dia ngarahin nanti di sekitaran pertigaan cabang, jalur cabang, di situ nanti ambil kanan. Kanan itu lurus pohon bambu, ngelewatin pohon bambu itu ketemu jalur Linggarjati, namanya Kondang Amis, Bang Ale. Nah, di situ saya udah dijelasin dan saya juga bertanya kan, Kang, ini yang jalur bercabang ini yang jalur bercabang yang sebelum pos berapa, Kang? Itu udah pos 1, itu ketemunya itu Kondang Amis, Kang. Bang Ale, ketemunya Kondang Amis. Nanti di pohon yang cabang ini nih, yang bercabang ini ke kanan lurus aja, ngelewatin pohon bambu, jalan. Di situ nanti ketemu jalur Linggarjati, Kondang Amis. Saya tanya lagi, kok berarti langsung tembus ke jalur Linggarjati, Kang? Berarti jalurnya belum bisa ditaikin atau gimana, Kang? Saya tanya ke si Akangnya, tapi pas si Akang bilang jalur bisa ditaikin, aman juga. Cuman dia kata pelang-pelangnya belum terlalu banyak, jadi jalur agak rapat, agak rimbun karena belum banyak yang naikin juga, terus juga agak terjal. Pelang juga belum banyak tertata, terpasang di jalur, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kata dia, tapi aman kalau sekiranya mau lewat situ. Tapi kalau saya ngusulin mendingan tembusin ke Kondang Amis, jalur Linggarjati, kata dia. Banyak yang naik juga lewat Linggarjati kasarnya. Ya udah, saya ngikutin wejangan dari si Akang ini. Yaudah nih, saya putusin briefing sama teman-teman. Oke, nanti kita di cabang ini kita ambil ke kanan pohon bambu, arah pohon bambu, lewat Kondang Amis, Linggarjati. Udah briefing, berdoa, izin sama si Akangnya. Udah kasih Akang hati-hati. Dia bilang kalau sekiranya masih ada sinyal, ada info-info apa, langsung informasiin aja. Udah jalan, saya pamit, sekitar jam 9:30-an jalan, berdoa. Itu emang suasana udah baru masuk yang tower tuh. Di jalur itu ada kayak tower, kayak ada agak tower tuh, lewatin tower kolong. Itu jalur situ udah kayak agak anyep, Bang Ale. Kayak gimana sih kasarnya, kayak udah kayak entah itu masuk ke gerbang pintu goibnya atau apa. Saya juga orang Islam, mempercayai adanya Allah. Ya saya berdoa aja. Doa minta dituyung-tuyungin, minta diselamatin lah kasarnya sama Allah. Kasarnya udah berdoa. Sama tim juga jalan, jangan ngomong sembarangan, jaga sikap jalan. Itu emang hawanya udah anyep. Udah anyep dah, kayak masuk tower itu, udah gerbang itu, jalan lurus. Jam berapa kejadian? Jam itu pagi masih itu pagi. Itu udah anyep itu. Hawanya udah anyep, bener-bener alaminya dapat banget alamnya. Kayak pepohonan, angin udah berhembusan. Di sekitar situ juga diwejangin juga sama si Akangnya. Di sini juga banyak petilasan peninggalan-peninggalan orang-orang dulu. Ada makam-makam keramat juga. Orang lewat, assalamualaikum, hargai. Saya bener lewat jalan tuh lurus, trek lurus emang bonus. Namanya pendaki, Bang Ale, nemu trek lurus senang aja, bonus nih jalan. Itu sekitar sebelah kanan itu petilasan semua, Bang Ale. Namanya saya masih muda, ibaratnya anak-anak masih pada muda juga ya. Jiwanya masih, ya jiwa hal-hal kayak gitu masih agak goyang-goyang juga lah kasarnya. Tetap walaupun kita bacaan juga, jalan, assalamualaikum. Ngelihat jalan tuh belah kanan, itu bederetan tuh petilasan semua, itu tempat jarah semua. Petilasan itu makam keramat yang udah digubet kain, udah digubetin kain. Atasnya itu udah ada yang ditaruh rokok juga, merokok-rokok gudang garam merah, menyan. Itu saya lewatin tuh. Jalannya udah hati udah lumayan ketar-ketir, jalan lihat situ aja itu. Itu udah lumayan tuh, lihat tinggal sana, nanti cobain deh. Kalau pengen seru kasarnya, dapat
dapat apa ya, suasana alamnya, suasana religinya juga. Itu saya jalan ngelewatin itu pagi itu, sekitaran pagi tuh, cuman hawanya udah agak beda. Assalamualaikum, numpang lewat Sampurasun mau melakukan pendakian, jalan aja, udah jalan set, udah mulai masuk ke hutannya, karena kan itu masuk jalan itu masih batu-batu kali kayak di Cibodas, jalur tangga kayak gitu. Jalan udah masuk ke hutannya nih, pohon pinus, udah agak lebat jalan, udah lumayan itu sekitar jam 11:30-an ketemu cabang. Cuman yang agak saya habis pikir itu Bang Ale, itu ada pohon tumbangnya ini bukan patah batangnya, tumbangnya ini sampai ke akar. Jadi kayak bekas longsoran, entah itu mungkin habis hujan kali ya atau gimana, udah pegunungan kan habis kemarau terus hujan, pohon nggak kuat untuk nangkalnya kasarnya, hujan, tanah bekas keras, langsung kayak longsor kali itu gitu. Pohon itu tumbang, gede, nggak terlalu gede banget sih, sedang. Pohon ini tumbang. Itu entah itu udah berapa hari tumbangnya, itu agak nutupin jalur yang bercabang itu. Tumbangnya ini dari akarnya ini ikut nonjol juga, kayak nutupin jalur di tumbang itu. Nah, di situ ini sempat saya agak ugik, agak bingung. Tetap saya di situ keputusan ada di tim bareng-bareng, nggak bisa saya ngambil keputusan sendiri. Di situ kebetulan saya leadernya juga, teman saya sweeper di belakang. Saya nggak bisa ngambil keputusan sendiri, saya tanyain lagi, Bismillah, ini persimpangan nih, cabang nih, ada kanan ada kiri, agak lebat juga. Cuman kita agak ketutup pohon nih, kayak nutupin antara kanan atau kiri. Terus kayak mata saya juga kayak anak-anak semuanya sama, hati ini kayaknya ke kiri kayaknya. Di situ juga saya ngambil keputusan tetap membaca doa, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Hati saya sih berucap ke kiri, hati pengen ke kiri. Semoga aja dilancarkan saya lewat ke kiri. Nah, pada nyatanya itu harusnya saya ke kanan. Ke kanan tuh, yang arah pohon bambu. Sama itu di situ sekitaran pohon bambu. Bercabang cuman, ada banyak pohon bambu juga, ada pohon juga. Hati saya ke kiri pengennya, anak-anak juga ke kiri. Terus saya cek lagi dong jalurnya. Emang nyatanya nggak banyak juga yang pada mendaki. Biasanya saya ngecek jalur itu, entah itu banyak pohon yang ada di ketika tali lapia, bahkan juga ada banyak sampah. Dua-duanya nggak banyak sampah, jalurnya masih bersih. Tapi hati saya ini memilih untuk ke kiri, kayaknya ke kiri trek nih, kelihatan itu enak treknya kasarnya. Ya udah saya keputusin baca doa lagi ke kiri, saya ambil lah, udah Bismillahirrahmanirrahim yuk. Saya ambil ke kiri Bang Ale, saya jalan, udah agak lebat tuh, jalan. Udah jalan lumayan jauh, treknya bener-bener pedes emang. Di situ trek, saya ngeliat peta, nanya sama si Akang juga kan tuh yang pas di bawah sebelum pendakian, Kang ini titik-titik kan ada yang titik X jangan dilewatin, jalur buntu, ada titikan kayak kocoran air juga. Nah di sini kata dia ada mata air. Saya ini mata air sekitar situ ada 3 titik mata air. Kalau lewat lingkar sana, itu saya jalan udah agak jauh, saya ketemu mata air kobangan, bersih airnya, bersih banget. Langsung hati saya dek aja. Saya langsung nggak bilang ke tim, pas saya ngeliat peta lagi, ini makanya lingkar sana, saya terusin jalur ini. Tapi saya belum bilang tim, karena perjalanan udah lumayan tuh Bang Ale. Itu udah masuk ke sekitaran pengen jam 12. Nah, saya putusin ngisi air, refillin lagi. Yang setelah saya minum dari base camp, saya isi lagi air yang minum situ. Sebatang, rokok, lanjut lagi jalan lagi. Ngebreak zuhur, makan. Itu udah anyep banget suasana. Hening cuman suara alami banget hutannya dah. Nggak ada, biasanya kan setiap trek banyak teman-teman pendaki yang lewat atau apa. Udah ini mah rombongan saya aja. Saya makan di situ. Teman saya mungkin masih baru pemula juga, namanya sering di kota bercanda ya, ceplos-ceplos. Dia ngomong makan kan, ya mungkin menurut dia bahasanya nawarin kali ya, saya apa kayak punten atau gimana. Dia bilang,
makan baca doa, makan Kong, yang punya tempat di sini makan. Teman saya ngucap, yang orang Kuningan itu, dia ceplosan kali, wih di sini mah bukan Kong, nenek. Dia bilang nenek, kan di situ sejarahnya Gunung Ciremai kan malampir yang gua walet tuh. Nah di sini mah bukan Kong, nenek, nyai, nenek. Hati saya langsung dek aja. Senggolnya dikit, set aja. Udah ngerti tuh dia juga, makan aja. Namanya kita lagi pendakian Ciremai, ngomong ceplos-ceplos, udah gitu emang di situ misteri legendnya gua walet malampir kan. Dia bilang di sini bukan Kong, nenek. Seketika tuh makan udah diem tuh, pada fokus aja makan tuh. Nggak pakai bercanda, lagi makan kayak makan TNI, udah hening banget, sepenuhnya aja makan, set aja udah makan, minum. Itu belum nemu tulisan pos, jalan. Pas jalan udah jauh, trek terjal. Udah, saya bilang ke tim juga, ini mah kayaknya kita ngelanjutin trek Linggasana. Sebab kita udah jalan jauh banget ini, belum ketemu pos-pos juga. Terus gimana? Kata teman saya tuh yang sweeper, gimana Din? Bismillah aja yuk. Soalnya tuh tadi gue juga udah ngeliat ada kobangan di mata air satu titik nih. Kata si Akang juga di jalan trek ini ada air. Nah ini kayaknya nih, masih ada 2 titik lagi air. Bisa jalan, sekitar jam 2 itu baru ketemu Kang. Baru ketemu, namanya pelang. Pelangnya ini make apa namanya, kayak plat nomor itu, plat seri nomor gitu, hitam, tulisannya catnya putih. Namanya itu posnya Kikong Gede. Itu di situ nggak ditulis beberapa ketinggian MDPL, nggak ditulis. Itu cuma namanya pos Kikong Gede. Itu yang naik Linggasana pasti tahu namanya nanti, posnya Kikong Gede. Itu pas saya nyampe, ngelihat kan saya leader depan pos, kan namanya Taman Nasional itu pasti tulisan posnya itu kuning sama hijau, Taman Nasional, ada lambang Taman Nasionalnya Ciremai. Nah ini mah hitam, tulisannya putih, Kikong Gede, pos Kikong Gede. Ketinggian MDPL nggak ditulis, saya kemarin ngeliat di peta itu udah masuk 2.300-an lebih MDPL Kikong Gede. Masya Allah, pas saya lihat peta itu buat ke Kondang Amis itu udah jauh Kang, saya ngelewatin yang trek percabangan itu udah jauh. Pas saya lihat di peta itu bener ada Kikong Gede itu di pos itu. Ya udah, bismillah aja sama teman-teman. Kita ngopi di Kikong Gede, nenangin kasarnya, santai lah, ya udah. Jam 2. Nah, udah mulai agak kabut tuh, kabut dari bawah, belum tebel kabutnya. Udah mulai turun kabut. Ya udah ngopi, kelar, udah habis 2 batang nyemil. Lanjut jalan, Bang Ale. Jalan sampai di jam 3 lewat. Ketemu lagi mata air yang kedua. Itu dia kayak bekas trek turunan, kayak emang jalur mata air, dia lewatan doang. Itu mata air juga itu di situ. Saya minum lagi, cuci muka, segerin, ngerepil sedikit karena air juga masih agak banyak juga. Ya udah saya lanjutin jalan. Udah bismillah. Ini kita masuk jalur Linggasana. Karena di trek Linggasana ini berdekatan Linggarjati, nggak ketemu Kondang Amis, kita naik lagi lanjut ke atas, gitu ketemu kita di atas Bapak Tere. Bapak Tere ini jalur Linggarjati, Bapak Tere ini. Nah, nanti setelah kita lewatin jalur Linggasana, jalan terus itu setelah ngelewatin di atas Kikong Gede itu apa ya? Pos apa lagi itu lupa. Itu nanti kita ketemunya di atas Bapak Tere. Itu ketemu lagi trek Linggarjati. Nah, saya udah jalan jauh, sekitaran sampai jam 4. Kan saya ngebreak tadi di Kikong Gede jam 2-an. Jam 4 jalan terus, kabut udah mulai tebal. Saya jalan rapet di situ berempat. Bawa keril 2, depek 2. Di situ jalan rapet saya. Sampai saya udah mulai agak tebal itu buka senter kuning. Karena senter putih ini nggak dapat kita nyorotin. Itu tebal, itu jarak pandang tuh 2 meter 3 meter. Di lewat jarak pandang 3 meter 4 meter ke atas itu udah nggak kelihatan orang karena kabutnya tebal. Udah gitu dibarengin gerimis kecil. Tetap saya bismillah jalan sampai ketemu ini jalur Bapak Tere. Sampai jam 5 jalan terus, kabut udah mulai tebal, gerimisnya udah mulai agak gede nih kayak hujan kericik. Saya ngambil keputusan. Saya bilang, sekiranya ada lapak yang lumayan buat diriin tenda, udah kita diriin tenda. Takutnya apa? Saya khawatir kena malam.
Bang Ale, takutnya kena malam, belum sampai jalur Bapak Tere, belum masuk ke jalur Linggarjati. Kasar di situ juga nggak ada barengan pendaki, karena si akangnya bilang baru saya yang baru naik nih pagi hari ini. Ya udah saya putusin sekitaran ada lapak enak, udah kita nenda dah, cari aman kasar sekalian istirahat juga, space waktu buat besok kita naik lagi ke puncak Ciremai. Emang kasar saya disuruh ngecamp di sekitar situ kali ya, di Lingga sana ya. Itu kabut udah tebel, jam 5-an lewat. Apa kabutnya ini gerimisnya udah lumayan, kayak udah mulai kayak hujan. Sampai pengen pakai jas hujan aja, udah nanggung nih. Udah nyari aman aja. Ada lapak tuh deket trek, cuman itu masih banyak pohon yang bercabang-bercabang yang pada menonjol akar-akar, nggak enak buat dikemin. Saya naik lagi sedikit, ada lagi lapak. Itu lapaknya nggak di tempat camp-camp area, lapak kayak Cikuray, trek jalur. Emang saya agak sedikit salahnya itu saya ngecamp di agak lapak sedikit, agak enakan sedikit tuh di jalur, karena nggak ada lapak lagi Bang Ale. Itu keadaan itu jam 5 lewat, udah gerimis sedang, udah pengen hujan dah, udah kabut tebel. Takut saya kena malam, ditiban hujan juga, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan lah, takutnya becek, licin, nanti tim saya kenapa-napa, kasarnya nyari aman istirahat dah. Saya baru naruh keril, saya hiladroti di situ, izin doa, Al-Fatihah, izin untuk istirahat bermalam malam ini di sini. Saya baru buka keril, ya, itu burung gagak di atas saya pohon, itu burung gagak, sumpah demi Allah Rasulullah, itu burung gagak hitam, itu dia ngegagak berbunyi nggak berhenti-berhenti Bang Ale. Itu burung gagak hitam, bunyi guak aja. Setiap burung gagak itu bunyi, teman saya pada diem. Udah saya ngalihin ini aja, ngalihin pembicaraan aja. Teman saya, pasakin tuh depan tuh, pasakin plesit tuh, pasakin. Burung gagak itu bunyi lagi, teman saya diem lagi. Udah saya ngalihin pembicaraan aja. Ini masak air, ada yang masak air, kopi nih, gue masak plesit nih, biar enak nih. Satu udah gerimis juga tuh, satu aja. Burung gagak nggak berhenti itu, guak aja, burung gagak hitam, guak aja. Burung gagak di atas pohon tuh. Saya juga udah izin, baca doa juga, itu tetap burung gagak masih aja itu. Saya aja. Udah diri tenda saya tetap jadi, udah saya masuk, masak kopi, bikin teh, nyemil roti, aja. Burung gagak udah nggak ada tuh, hati saya udah mulai ketar-ketir. Saya juga sama Bang Ale. Perasaan saya tuh pas udah buka keril, tenda udah dibuka, belum dipasang, itu burung gagak udah itu. Sempat hati, Masya Allah, udah hati, ya Allah, udah saya berlindung, serahin diri ke sama Allah aja udah itu. Satu-satunya penolong kita udah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Saya udah pasrahin, bismillah ya Allah, saya kesini niat baik mau berliburan. Saya juga nggak bawa apa-apa, nggak bawa hal-hal negatif yang tidak diinginkan di situ. Teman saya ada satu yang udah kelelahan, yang pemula ini, namanya Ronaldo Tompel sebutnya. Emang dia udah agak lelah, dia agak lelah juga. Dia istirahat nih. Emang itu kan saya nyampe jam 5-an lewat, setengah 6. Makanya saya dirin tenda, nyari aman Bang Ale. Takut kena malam di trek, makanya saya dirin tenda. Udah gerimis juga lumayan, kabut. Udah hening tuh di situ tuh, suasana anyep dah. Dirin tenda kan udah nyeduh teh, teman saya rebahan. Pakai SB dan rebahan, ngelurusin kaki. Saya bilang jangan tidur karena mau maghrib, nggak baik juga kan kita tidur maghrib. Saya bilang jangan tidur maghrib, dia bilang enggak, tadi ngerebahan juga. Saya duduk ngopi, rebahan, dia pakai SB, dia di pojok posisinya, saya di depan pintu tenda. Saya ngopi sama teman saya di dalam, cuma di depan tenda tuh setting itu masuk. Saya ngopi, dia rebahan, maghrib, menjelang maghrib teman saya ngelihat ada headlamp itu kayak orang lagi ngetrek nanjak. Saya aja, teman saya ngelihat, saya aja, Din, headlamp sekelibat tuh, ngeliat lu ada headlamp. Alhamdulillah kata saya, karena pikiran saya positif aja. Alhamdulillahnya mungkin ada pendaki lain juga kali yang naik nih, mudah-mudahan sih bisa bertetangga kita. Saya tahan di situ kalau sekiranya dia mau nanjak. Saya tungguin Bang Ale ya sampai pengen ke arah maghrib, itu nongol-nongol
headlamp tuh. Itu jelas, saya juga ngelihat sekelibatan, saya aja putih namanya center headlamp kan. Orang dari bawah nanjak ke atas kan otomatis headlampnya naik ke atas gitu. Saya tungguin tuh, udah mulai agak gelap juga, itu masih belum nongol-nongol juga. Lihat aja headlamp. Udah perasaan saya mulai kagak enak juga itu. Beberapa menit nungguin masih orang headlamp udah kelihatan banget kok, kan naik nggak jauh. Teman saya juga alhamdulillah ada yang naik juga. Enak tetanggaan kita ada teman gak iseng. Ya tungguin masih belum muncul juga. Nggak lama ada yang siul, semuanya denger siul, ada yang siul. Yang sesumbar, teman saya yang rebahan tadi tuh, mungkin dia kira mah saya pada duduk pada yang ngopi depan tenda, siul kali, namanya maghrib. Saya juga tahu, adab, jalankan di gunung ataupun di alam bebas, di rumah aja sekitaran namanya orang dulu kan, siul-siul nggak boleh, apalagi malam-malam. Ada yang siul itu bener-bener kedengeran semua. Siulnya gede, kedengeran semuanya juga itu siul. Teman saya keceplosan. Pas dia bilang, "Woi, jangan siul apa?" Dia kira itu anak-anak saya. Dia kira itu saya rombongan. Nah, pada saat habis dengar suara siul, Bang Ale, semuanya denger. Saya pun juga denger siul. Karena saya posisinya di depan sleting tenda. Ya siapa yang siul kasar? Saya aja berdua nih sama yang samping saya, si Oka ini ngopi. Teman saya yang keceplosan, yang lagi rebahan, dia bilang jangan siul apa. Langsung saya bilang aja pelan-pelan, kagak ada yang siul. Langsung dia ngerti tuh, hening tuh langsung, saya aja. Udah kata saya, udahlah, yuk maghrib jangan tidur ya. Udah, langsung saya bilang, udah baca doa, baca ayat kursi, baca doa, terus aja. Bacaan aja, saya bacaan aja tuh, la haula wala quwata illa billah aja, bacaan aja. Nah, di situ gerimis sudah. Dari yang pas jam dari yang setengah 6 itu gerimis lumayan tuh, gerimis aja kan tuh ngericik aja tuh. Nungguin yang headlamp juga nggak naik-naik tuh, saya udah hati juga udah nggak beres kasarnya nih mah. Bukan orang kasarnya, bukan orang headlamp ini mah. Orang ditungguin nggak nongol-nongol sampai maghrib, saya tutup sleting tenda, saya masuk. Saya rebahan juga, cuman saya nggak tidur karena maghrib. Teman saya malah saya bilangin jangan tidur, bacaan. Kata saya bacaan, baca ayat kursi, jangan putus-putus. Istighbar aja tuh, saya istighbar terus. Saya pakai jaket, Bang Ale, saya pakai jaket, saya pakai SB, saya di pojok. Saya pakai jaket, saya kuplukin jaket saya pakai SB, itu maghrib nggak tidur saya, bacaan aja. Udah tebal banget tuh kasarnya tuh kuping saya kasarnya, udah pakai cupluk juga, udah pakai jaket, terus pakai SB juga. Maghrib itu saya dibantai, digangguin bener-bener Bang Ale. Pada demi Rasulullah itu, aduh merinding itu Bang. Pengalaman saya mendaki itu bener-bener cermai itu. Maghrib ini tenda saya ini diputerin tapak jalan orang, kayak orang pakai sepatu, kayak pakai sepatu apa ya, sepatu abri kali ya. Itu tenda saya diputerin, duk nggak berhenti jalan, duk jalan, duk aja. Suaranya sampai kayak kuping kita denger musik aja pakai headset kali, bener-bener kerasa juga kali. Saya orang udah pakai jaket aja nih, pakai jaket tutup kupluk, pakai SB aja ini masih kedengeran, duk. Semuanya ngerasain itu tetendaan bacaan aja. Saya bacaan ayat kursi aja, yang rasanya hati saya masih ingat ke Allah, maksudnya saya berlindung sama Allah, la haula wala quwata illa billah, satu-satunya penolong Allah Subhanahu wa taala. Saya bacaan aja mikirin, ya Allah, kalau emang udah kasarnya, udah pikiran saya udah hidup dan mati serahin sama Allah aja kasarnya, minta perlindungan sama Allah aja. Itu saya bacaan masih digangguin aja Bang Ale, masih digangguin terus, udah gerimis juga di situ. Tenda saya diputerin aja, diginin aja. Suara orang jalan pakai sepatu muterin tenda saya, terus aja tuh terus. Sampai pengen isya itu jam 7 terus saya bacaan, semua itu bacaan ayat kursi, istighbar, astagfirullahaladzim, la haula quwata illa billah, terus bacaan terus. Yang saya ngerin banget itu tenda, amit-amit entah itu saya ditakut dijatuhin pohon atau apa, takutnya tenda saya dibolongin, dirobekin langsung, wah, nggak tahu juga Bang Ale. Itu pikiran udah, alhamdulillahnya saya masih agak ada iman mungkin kali ya, karena masih mengingat Allah. Saya bacaan terus aja, masih digangguin juga. Setel air kursi di handphone, taruh di dada, gedein dipulin tuh pakai Dolby. Saya tetap bacaan juga sampai saya tertidur lelap. Alhamdulillah, kayak ibaratnya kayak tenda saya udah dilingkarin
kasarnya udah dilindungin kali sama Allah, sama doa orang tua juga yang di rumah, karena saya juga izin juga sama orang tua untuk pendakian, setiap pendakian udah dilindungin kali tenda saya itu, udah bacaan juga, tetap di situ saya masak, ayat kursi tetap jalan, tel musik ayat kursi tetap tuh di situ, sampai saya relain power blank, udah nyolokin aja handphonenya biar ngaji jalan terus, surat ngaji sampai Yasin saya puter tuh. Saya packing pagi jam 8 setelah sarapan makan roti, packing. Saya terima kasih di tempat ini saya sudah kasih tempat untuk beristirahat. Terima kasih, saya sudah beristirahat di trek ini. Mohon maaf kalau mengganggu kedatangan saya dan teman-teman saya. Saya nggak bermaksud mengganggu atau apa. Saya mau numpang istirahat aja. Saya berdoa, jalan. Sekitar doa udah belum ada setengah jam itu, 20 menitan, Bang Ale. Itu kedengeran suara orang. Biasanya namanya di trek pagi, gacor-gacornya orang deh tuh. Yang baru pada mulai naik kan. Namanya udah ketemu mulai trek Linggarjati, saya itu mau nembusin Bapak Tere, nembusin ini Bapak Tere, makanya saya ngambil di situ, belum sampai Bapak Tere. Nanti ketemu Linggasana trek kelar ini, ketemunya Bapak Tere, tembus jalur Linggarjati, bareng langsung tuh Linggarjati. Jalan, itu suara orang, suara yang lagi pada bercanda-bercanda di trek. Temen saya dengar, saya juga dengar, cuman saya mah nggak kayak banyak yang pada bercanda teriak-teriakan wah 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 pada begitu teriakan kayak ada suara, terus teman saya teriakin ule dia gawakin lagi oi gawakin lagi, kedengeran itu mah bener-bener suara orang, namanya pagi. Saya aja teriakin alhamdulillah kata saya, ini kayaknya trek Linggarjati ini, udah jalan ya semangat set. Baru sekitaran 30 menit lewat itu sampai trek Bapak Tere. Bapak Tere di bawahnya, itu Linggarjati. Pas saya lihat, kiri Linggasana, kanan Linggarjati. Bener. Itu udah mulai masuk jalur Linggarjati. Kalau tahu begitu, saya gas buat masuk ke jalur Linggarjati sore itu. Tapi hati saya kayak dipaksa ditahan, udah di sini aja. Karena saya juga nggak mau ngambil resiko. Di situ kabut tebel, udah mulai gerimis lumayan juga, hujan. Makanya kata saya udah, takut kena malam. Di jalur ini belum nyampe jalur Linggarjati, udah saya putusin ngecamp. Tahu begitu saya gas buat lanjut ke jalur Bapak Tere. Nggak taunya saya jalan belum sampai sejam acan, udah sampai jalur Bapak Tere Linggarjati. Bener, orang ada yang ngecamp di situ, ada 2 tenda di situ, ada spot lumayan juga, 4 tenda 5 tenda muat. Udah senang banget saya di situ, alhamdulillah ya Allah ketemu jalur Linggarjati. Udah saya ngecamp di situ, baru bisa ketawa baru bisa malah bercanda malah, alhamdulillah ya. Sampai di jalur Linggarjati di Bapak Tere di atas itu, buat ke puncak itu masih ada 4 pos lagi, nggak jauh. Sangga Buana 1, Sangga Buana 2, Linggasana Sangga Buana 1, Sangga Buana 2, terus Pangasinan, puncak. Udah sampai di situ, saya diriin tenda, saya 2 malam. Saya diriin tenda lagi di Bapak Tere atasnya, saya diriin tenda. Saya masak nasi, baru di situ bisa ketawa-tawa. Ini kita balik lagi, mood kita balik lagi, happy lagi. Alhamdulillah ketemu tenda, senang banget ketemu orang lagi. Itu jalur Linggasana. Dia di Pangasinan, kenapa dia baru cerita ini pas saya udah turun gunung, nggak cerita di tempat juga, nggak cerita di Kuningan juga. Dia cerita itu pas udah di Tangerang, udah selang 2 hari. Pada saat 2 hari itu dia cerita, pas saya mau ngumpulin anak-anak nyuci peralatan, nyuci tenda. Dia cerita itu kenapa dia nggak ikut summit, nggak ikut ke atas, ke puncak. Dia ada yang bisikin. Udah jangan ke atas, udah di sini aja. Dia ada yang bisikin tuh di kupingnya. Udah jangan ke atas, di sini aja udah. Dia ada yang bisikin, makanya dia bilang nggak mau ke atas. Dia nggak mau bilang langsung ke situ. Dia ada yang bisikin, udah jangan ke atas, udah di sini aja. Udah dia ngikutin bisikan itu, di situ aja makanya. Terus pas dia kencing di Pangasinan sebelah kanan, tempat ladang Edelweiss, di situ banyak Edelweiss, pohon Edelweissnya sebelah kanan. Dia kencing, dia nemu uang kertas zaman dulu. Percaya atau nggak percaya, uang kertas namanya zaman dulu kehujanan. Udah kehujanan, kekeringan, udah kehujanan, panasan, udah pasti lecek, bahkan udah rusak. Ini masih agak lumayan kelihatan jelas. Itu uang kertas lama, itu tahun berapa gitu, udah lama itu. 100 perak uangnya, 100 perak uang itu.
Udah lama banget uang itu saya lihat tulisannya tulisan Arab sama kuno-kuno kayak gitu tulisannya. Udah lama tuh dia, udah 2 hari turun pendakian mau nyuci tenda, dia cerita, gue juga nemu duit, gue ambil. Saya ngapa nemu kita, jangan diambil orang mah. Saya juga udah briefingin kalau ada yang nemu hal-hal apa jangan diambil. Dia ambil sama dia ambil. Dan pas saya saat ngecamp di Linggasana itu, yang maghrib-maghrib yang dia rebahan itu, yang dia bilang, woi jangan siul, itu dia kan rebahan merem, walaupun gak tidur terlelap. Itu dia pas dia rebahan merem, sebelah kanan tenda itu ada pohon tua tapi masih keker, masih hidup, namanya pohon hutan. Dia masih kuat pohonnya, udah tua kasarnya. Itu gubuk kata dia dipanggil sama kakek-kakek jenggotan panjang, baju putih. Dia dipanggil sama kakek-kakek, dipanggil di sini aja deh kata kakek itu. Pada saat kalau itu misalnya malam, pada saat saya lagi tidur, itu keadaan tuh saya masih di tenda membacaan tuh dia agak ketiduran tuh rebahan. Itu dia dipanggil sama kakek-kakek, dia pas rebahan kan merem tuh dia selonjoran. Itu dia dipanggil sama kakek-kakek, sebelah kanan ada gubuk kata dia dipanggil sama kakek-kakek, sini aja deh. Dia bilang enggak udah saya di sini aja. Dipanggil sama kakek-kakek, udah sini deh. Nggak mau, dia bilang enggak, saya di sini aja kek. Dipanggil sama kakek-kakek tuh dia cerita tuh sampai aduh kata dia merinding aja tuh kata dia dengar kalau dengar Ciremai lagi Jalur Linggasana. Dipanggil kakek-kakek jenggotan pakai jubah putih, panggil kakek suruh ke situ ke gubuknya. Bagusnya banget yang ngikutin dia. Nah pada saat saya turun lihat Jalur Linggarjati, tetap saya di Kondang Amis. Kan ada warung juga tuh di situ, ada yang dirin sama yang jual air, drigen-drigenan. Saya ngobrol sama yang jual air tuh, Mang, saya mau ke Jalur Linggasana. Ini tembusannya juga kan? Iya Kang, bener. Nanti tinggal lurus aja lewatin pohon bambu. Nah, saya juga cerita juga sedikit di situ, cuman saya nggak cerita mistisnya. Saya bilang, kemarin saya naik lewat Linggasana, emang diarahinnya masih akangnya ketemu percabangan lewat sini harusnya. Oh iya. Saya bilang ada pohon tumbang, Kang. Oh kata dia, iya. Itu udah berapa hari itu pohon. Sebenarnya tinggal lurus doang sih, Dek. Nah, itu kenapa hati saya pengennya ke kiri. Oh, terus kata dia, alhamdulillah kan nggak kenapa-napa. Alhamdulillah sih aman, kata dia. Emang trek mah kasarnya aman, cuman belum banyak yang naik aja. Jadi treknya masih terjal, belum banyak yang naikin, masih alami banget, masih lebat. Kayak trek tanahnya juga masih banyak daun-daunan gembel lah kasarnya. Makanya saya turun, udah saya terusin lewat Kondang Amis ke Jalur Linggasana yang pohon bambu. Pas saya lewatin, masuk ke jalur kayak anyep lagi. Udah masuk ke nuansa anyep lagi nih. Saya terus bacaan aja, jalan santai, jalan masuk, set, ketemu sama si akangnya. Saya izin kan sama si akangnya itu sehari kan. Terus kalau keadaan yang nggak memungkinkan 2 hari batasnya, ada si akang juga. Nah itu kalau saya sehari lagi nggak turun, itu petugas nyari ke atas langsung. Dia lagi masangin pelang malah itu. Pas saya turun udah ngelewatin trek Linggasana yang pohon bambu itu pecabangan. Kata saya, alhamdulillah ini cabang yang kemarin nih, kata saya ini yang saya dibikin ke arah sana kiri, tapi tetap Jalur Linggasana. Temu turun sebelum nyampe petilasan, dia lagi pada sama tim-timnya tuh lagi bawa cat kaleng besi sama kayak buat bikin ini pos-posan ini namanya. Besi-besi ini yang pelang-pelang itu. Dia bilang, alhamdulillah ini dari Tangerang ya. Iya Kang, alhamdulillah. Khawatir aja saya, soalnya kan di Simaksi turun hari kemarin kan. Iya Kang, kemarin kan hujan katanya saya. Iya, makanya saya nunggu hari ini nggak turun, besok saya udah cari ini. Alhamdulillah turun, kata dia. Udah istirahat ke base camp langsung ya Kang. Lagi ngapain nih Kang? Ini masang-masang pelang yang kemarin saya bilang belum banyak yang dipasang. Masa saya astagfirullahaladzim. Pelang atas pantesan belum pada kepasang. Ini baru pada dipasangin pelangnya. Pelang-pelang ini tulisan pos. Jadi alhamdulillah, syukurlah kalau pada selamat mah. Sampai saya di base camp, kan bayar Simaksi itu di Ciremai itu beberapa base camp serentak 50.000 itu dapat asuransi, dapat gantungan, dapat juga makan, Saya di situ langsung disediain nasi goreng, teh hangat, ngobrol tuh sama base camp yang nggak ikut ke atas.
Gimana, kata dia, trek Lingga sana, kata dia. Saya bilang, Kang, saya pas diarahin kemarin tuh sama si Akang yang ketemu di trek tuh, yang lagi pada masang pelang. Pas saat itu mas saya baru ketemu nih sama si Akang ini. Saya kemarin diarahin sama si Akang ketemu Kondang Amis, ikutin jalur Linggarjati. Nah di situ ada pohon tumbang, Kang. Oh ada pohon tumbang, dia belum tahu ada pohon tumbang. Saya tanya, oh ada pohon tumbang, iya di percabangan itu. Makanya saya ngambil keputusan sama tim ke lewat kiri. Nggak taunya itu trek Lingga sana, dia ketawa aja kata dia. Gimana? Tapi seru nggak? Seru Kang, bener Kang. Bener-bener aduh, saya ceritain aja, Kang. Kata dia, gimana? Kata dia, aman kan? Kata dia, iya. Saya bilang, Kang, saya lanjut ke trek Lingga sana. Jam 5 itu kabut udah tebel, Kang. Dari jam 3 kabut udah tebel, jam 5 itu udah mulai gerimis, Kang. Saya ngambil keputusan diriin tenda di jalur Lingga sana. Karena saya belum ketemu trek Bapak Tere. Iya. Saya diriin tenda juga emang itu makan di jalur trek. Makan di jalur trek karena nggak ada lahan lagi, lapak spot lagi buat diriin tenda. Makanya saya nyari diriin tenda yang sekiranya dapat lah. Apa-apa yang penting tenda berdiri kasarnya. Terus gimana? Saya maghrib, Kang. Tenda saya diputerin orang jejak kaki, Kang. Dia ketawa aja. Terus dia bilang, itu apa, Kang ya? Dia bilang, itu antara Maung sama tentara Jepang. Tentara Jepang dia bilang. Itu makanya pengalaman yang berharga banget saya, Kang. Saya bilang, Kang, saya selama pendakian, emang saya sih nggak mau mengalami hal-hal mitos yang goib ataupun yang serem lah kejadian apa-apa sih. Saya pengen mah lancar-lancar aja. Cuman selama saya melakukan kegiatan alam bebas sampai saat ini 2020 ini, Bang Ale, sampai saya kemarin saya pernah juga naik solo hiking sendiri, itu naik ke Gunung Gede ini, sampai saya naik ke Salak malam Jumat juga. Alhamdulillah nggak ada kejadian yang bener-bener sampai separah ini Cerme Lingga sana. Tuh pengalaman saya itu dan teman-teman saya berempat tuh 2015. Jalur Lingga sana bisa dicoba buat teman-teman. Kasarnya di situ jalur yang benar-benar alami, belum banyak juga pendaki-pendaki yang naik. Mungkin pas sekarang udah lumayan juga kali yang naik Lingga sana. Karena di situ mata air juga lumayan, di situ mata airnya ada kasarnya. Karena Cerme ini di Linggarjati ini mata air agak susah, dia mata airnya di Cibunar doang, Linggarjati. Itu pengalaman pendakian selama hidup saya yang bener-bener sampai sekarang itu keinget terus, Kang. Keinget terus itu pendakian Cerme saya, Lingga sana. Sampai sekarang masih kebayang mistisnya, horornya. Ya buat ada hikmahnya juga sih di situ kasarnya. Satu-satunya penolong kita ya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Situ. Cerita yang sangat mendebarkan, sangat semuanya teman-teman saya masih pada ingat itu. Oke. Terima kasih Bang Pudin sudah menceritakan kembali pengalaman mistisnya yang terjadi pada tahun 2015 silam di Gunung Ciremai. Nah, JPKers, itulah tadi cerita dari Bang Pudin yang telah menceritakan pengalaman mistisnya pada tahun 2015 silam lalu ya. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, like, comment, dan tinggalkan komentar yang sopan. Karena Anda sopan, kami pun segan. Sekian obrolan misteri Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Pudin. Oke, siap. Terima kasih banyak selalu atas ceritanya. Ya. Selamat malam.